Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor yang tentunya bakal seru banget. So, simak videonya sampai habis. Pak Ham, saya pesen 3 porsi ya. Tapi ini saya tinggal jemput anak sekolah dulu, Pak. Ucap seorang pelanggan pada Pak Hamid, penjual bakso. Siap mas? Iya nggak apa-apa. Saus sama sambelnya dipisah ndak mas? Tanya Pak Hamid. Iya pak, boleh. Ya udah pak, saya pergi dulu. Nanti bayarnya sekalian, pas ambil aja ya. Pak Hamid pun mengangguk menjawab ucapan pelanggan itu, yang kemudian pergi begitu saja. Selanjutnya, Pak Hamid melayani beberapa pembeli yang lain, usai membungkuskan milik pelanggan yang tadi. Bu Anis, istrinya Pak Hamid, lagi ada di belakang dan sedang menyuci mangkok yang kotor. Pak Hamid dagang bakso sudah sejak lama sekali. Namun baru 2 tahun ini kiosnya itu makin laris dan berkembang pesat. Bu Anis juga kian membantu suaminya dagang, karena nantinya setiap minggunya Bu Anis juga bisa foya-foya dengan hasil yang diraihnya itu. Mereka juga memiliki 2 orang anak, Hilmi sudah kelas 2 SMA dan Aden baru kelas 1 SMP. Terkadang kedua anaknya juga bantu di kios orang tuanya, namun tak sering, karena hanya kadang-kadang saja. Singkat waktu, beberapa saat kemudian, pelanggan yang tadi pesen 3 porsi bakso pun datang kembali. Dia menyerahkan uang dan menerima pesanannya, kemudian lanjut pulang. Tiba-tiba istrinya menghampiri. Pak, mumpung belum sore banget, sana ke pasar dulu pak, giling daging buat bakso. Iya bu, kalau gitu bapak ke pasar sekarang, tolong ibu jaga warungnya ya. Iya pak. Akhirnya kios itu pun diserahkan sementara ke Bu Anis, dan kebetulan Hilmi datang pas itu juga. Akhirnya sekalian bantuin Bu Anis karena kios masih lumayan ramai. Namun sebelum Pak Hamid beranjak pergi, tiba-tiba Bu Anis berlari, kemudian berbisik pada Pak Hamid. Pak, jangan lupa beli itunya sekalian ya. Ucapnya berbisik lirih. Pak Hamid pun kemudian mengangguk paham dan setelahnya beranjak pergi. Setibanya di pasar, Pak Hamid langsung berkunjung ke lapak daging sapi langganannya dan dia beli banyak di situ. Setelahnya dia lanjut ke tempat penggilingan dan sembari menunggu penggilingan selesai, Pak Hamid pergi sebentar. Pak, ini daging saya digiling seperti biasanya ya. Saya mau beli yang lain dulu bentar. Iya pak. Ternyata dia menuju ke tempat nenek-nenek penjual berbagai macam kembang-kembangan. Pak Hamid membeli lumayan banyak kembang-kembangan, bahkan beberapa dupa yang dijual oleh nenek itu. Setiap kali Pak Hamid ditanya nenek itu, dia hanya bilang mau buat nabur kuburan. Nek, saya beli kembang seperti biasa ya, sama dupanya, ucap Pak Hamid. Memangnya buat apa? Kok selalu beli kembang sama dupa segala? Tanya nenek itu. Buat nabur kuburan nek. Setelah dibungkus dengan kresek berwarna hitam, Pak Hamid pun kembali lagi ke tempat penggilingan. Singkatnya, usai selesai membayar, Pak Hamid kemudian kembali ke kios membawa belanjaannya. Dan setibanya di kios, Pak Hamid mendapati Bu Anis dan Hilmi yang lagi berbenah. Ternyata dagangan mereka ludes cepat dan sebelum maghrib mereka bisa pulang ke rumah. Sudah habis semua bu? Tanya Pak Hamid. Iya pak, ini mau pulang. Ya udah, sini bapak bantuin benah-benah. Setelah semuanya diberesin, mereka semua pun segera pulang ke rumah. Jarak rumah ke kios tidak terlalu jauh, hanya perlu menempuh beberapa menit saja untuk tiba di sana. Dan setibanya di rumah mereka mendapati Aden yang menonton TV sendirian. Hilmi pun memintanya untuk membantu memasukkan barang-barang ke dapur. Setelahnya mereka rehat sebentar dan lanjut mandi bergantian.
Saat itu Pak Hamid yang menunggu giliran mandi. Dia dudukan terlebih dahulu di depan teras rumahnya sambil meminum kopi yang tadi dibuatkan oleh Bu Anis terlebih dahulu. Dia dudukan, padahal adzan maghrib mulai terdengar. Namun memang dia dan keluarga tidak pernah melaksanakan ibadah sama sekali. Jadi tidak menghiraukan azan apapun itu. Karena yang ada di pikiran mereka kesenangan duniawi dan harta kekayaan yang didapatnya. Sesaat kemudian setelah semua sudah mandi, giliran Pak Hamid yang beranjak mandi dan kebetulan kopinya itu sudah habis. Malam harinya, karena Bu Anis tidak masak, Pak Hamid mengajak keluarganya makan di luar. Mereka pergi dengan menggunakan mobil Pajero milik Pak Hamid. Ayo, kita makan malam di luar saja. Ibu kan tidak masak. Iya, ayo Pak. Ibu juga pengen jalan-jalan sekalian. Segera mereka pun siap-siap untuk berangkat makan malam. Kebetulan malam itu malam minggu, jadi pasti ramai banyak orang bepergian. Setelah semuanya sudah siap, segera Pak Hamid mengemudi mobil Pajeronya. Dan di perjalanan, Hilmi dan Aden katanya mau sate. Akhirnya mereka makan di penjual sate yang ada di dekat taman. Dan mereka akan makan lesehan di taman. Pak, aku pengen sate. Iya, aku juga pengen, timpal Aden. Iya, nanti kita makan sate ya, yang di dekat taman. Segera Pak Hamid pun tancap gas menuju ke warung sate, dan mereka akan makan lesehan di taman. Beberapa saat kemudian mereka sampai juga di taman, dan segera memesan satenya 4 porsi, masing-masing orang 1 porsi. Singkatnya, usai makan selesai mereka kembali lagi ke rumah. Namun sebelumnya Hilmi ini minta es krim dan mereka mampir sebentar ke minimarket. Namun saat mereka di perjalanan pulang ke rumah, di dalam mobilnya tiba-tiba saja mereka mencium bau busuk yang menyengat sekali. Bau apa ya ini Pak? Tanya Bu Anis. Lalu Pak Hamid pun langsung mengendus-endus bau yang diucapkan Bu Anis. Dan ternyata Pak Hamid juga mencium bau busuk itu. Begitu juga dengan Hilmi dan Aden yang juga mencium bau busuk itu. Sesaat kemudian mereka merinding karena tiba-tiba saja di dalam mobilnya itu mereka mendengar ada suara wanita yang menangis tersendu-sendu. Padahal di dalam itu hanya ada mereka berempat saja, tapi terdengar jelas sekali wanita yang menangis tersendu-sendu itu. Sontak mereka langsung berpandang-pandangan satu sama lain dan merinding. Tapi sesaat kemudian suara itu menghilang, sudah tidak terdengar lagi. Dan mereka pun tidak terlalu menghiraukan lagi, melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah. Akan tetapi, betapa terkejutnya Pak Hamid dan Bu Anis yang ada di depan kala itu. Tiba-tiba saja dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas di hadapan mereka. Namun untungnya Pak Hamid saat itu masih bisa fokus mengemudikan mobilnya. Setibanya di rumah, Hilmi dan Aden melanjutkan ke kamar tidur. Namun sebelumnya Aden berucap, "Pak, itu plastik kresek hitamnya sudah ada di atas lemari dapur ya?" Ucap Aden. Setelahnya Pak Hamid dan Bu Anis mengolah bahan baksonya itu. Dan ternyata usaha yang mereka jalani bukanlah sukses murni karena kerja keras. Melainkan ternyata keluarga Pak Hamid bekerja sama menjalani sebuah pesugihan dan pengelarisan. Tumbalnya adalah dari korban kecelakaan di depan kiosnya Pak Hamid selama 4 bulan sekali. Sementara pengelarisan, Pak Hamid ini mencampurkan sesuatu ke dalam adonan bakso itu. Usai memasukkan gilingan daging ke wadah, Pak Hamid mengambil kresek hitam yang dimaksud Aden. Dan saat dibuka ternyata isinya gerombolan lalat yang sudah pada mati. Kemudian Pak Hamid menyeru Bu Anis untuk memblender lalat tangkapan Aden itu. "Bu, itu tolong lalatnya di blender ya." "Iya Pak." Kemudian mencampurnya jadi satu dengan gilingan daging sapi itu. Dan Pak Hamid menambahkan bubuk dari dukun yang dulu didatanginya, agar tidak ada bekas bau lalat di daging baksonya setelah usai. Pak Hamid menyimpannya dulu
dan baru memasaknya besok. Dan Bu Anis disuruh tidur duluan. "Sudah Bu, sana. Ibu tidur duluan saja. Nanti biar besok dimasaknya," ucap Pak Hamid. "Iya Pak, kalau gitu ibu tidur dulu ya." Pak Hamid pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Sedangkan saat itu Aden yang sedang berada di dalam kamarnya, ternyata dia tidak bisa tidur. Entah kenapa dia merasa panas sekali hawanya. Dan saat itu akhirnya dia memilih mainan HP-nya. Kala itu tiba-tiba saja Aden dikejutkan dengan suara ketukan jendela kamarnya. Sontak Aden pun langsung menoleh ke arah jendela. Karena penasaran, dia pun bangkit dan melihat ke jendela. Saat jendelanya dibuka, betapa terkejutnya Aden. Dia melihat ada sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya yang melotot dan terlihat pula matanya memutih, semua dengan rambut panjang yang acak-acakan. Pakaiannya putih lusuh acak-acakan dan penuh dengan darah. Baunya busuk sekali. Hingga akhirnya Aden yang melihat sosok itu, tubuhnya langsung kaku, tidak bisa digerakkan. Dia pun akhirnya ambruk pingsan. Aden pingsan di dalam kamarnya. Tidak ada yang tahu sama sekali. Begitu juga yang terjadi dengan Hilmi yang saat itu. Dia masih main game di dalam kamarnya sendiri. Saat itu Hilmi melihat ada bayangan putih yang melintas bersama dengan angin kencang yang masuk ke dalam kamarnya. Hilmi pun sontak terperanjat, sehingga dia jadi menghentikan main gamenya. Dan karena dia merinding, akhirnya dia memilih untuk tidur. Saat itu Hilmi yang baru menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Betapa terkejutnya dia saat tiba-tiba saja selimutnya itu seperti ada yang menarik. Dia pun langsung gemetar dan jantungnya berdegup sangat kencang sekali. Sesaat kemudian dia dikejutkan dengan sebuah tangan berwarna putih pucat menarik selimutnya. Dia benar-benar ketakutan dan tidak bisa mengatur nafasnya. Hingga akhirnya malam itu Hilmi pingsan di tempat tidurnya. Memang selama Pak Hamid melakukan pesugihan penglarisan di rumahnya, keluarganya itu selalu mendapatkan gangguan dan teror. Sementara Pak Hamid beranjak ke ruang tempat ritual, dia menyalakan kemenyan dan membacakan beberapa amalan mantra sebentar. Saat itu Pak Hamid yang sedang melakukan ritual, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan ritual. Dan dia merinding, namun karena sudah terbiasa, Pak Hamid mencoba melawan rasa takutnya. Bau khas dari kemenyan itu tercium menyeruak ke dalam hidung. Bahkan Pak Hamid juga melihat ada bayangan hitam serta asap yang datang ke dalam ruangan itu. Setelahnya Pak Hamid mencium bau busuk seperti bangkai tikus yang menyeruak. Anehnya, sebuah asap itu mengelilingi Pak Hamid dan berubah wujudnya menjadi beberapa ekor lalat yang sangat banyak sekali. Usai menjalani ritual rutinnya, Pak Hamid memilih nonton siaran bola di TV karena dia belum ngantuk meski badan sudah pegal. Saat itu hembusan angin masuk ke dalam membuat suasana semakin dingin, menusuk ke dalam tubuh. Pak Hamid juga melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam ruangan. Sontak Pak Hamid terperanjat, tapi Pak Hamid tidak terlalu menghiraukan itu. Setelah acara bola selesai, Pak Hamid pun mulai mengantuk dan dirinya sudah merasa nyaman di sofa depan TV. Dan lamunannya itu, Pak Hamid terbayang masa kelamnya, tepatnya 2 tahun yang lalu, saat keluarganya itu terpuruk. Flashback 2 tahun yang lalu. Pagi itu, Pak Hamid sibuk menyiapkan dagangan sendirian. Hilmi dan Aden merengek minta uang saku lebih, dan Bu Anis tidak ngasih. "Bu, aku minta uang lagi dong. Masa segini aja sih? Kan kurang, Bu." "Iya Bu, aku juga tambahin lagi uang sakunya." "Sudah, kalian terima saja berapa uangnya. Ibu itu gak ada uang. Sudah sana kalian, berangkat. Nanti kesiangan terlambat." "Ya udah deh, kita berangkat dulu ya Bu, Pak." Setelah Hilmi dan Aden berangkat sekolah, Bu Anis malah marahin Pak Hamid yang dapatnya cuma sedikit mulu. Kebutuhan rumah habis semua, sementara dagang gak laku-laku. Pak Hamid yang juga sudah kesal, dia memarahi Bu Anis. Kenapa tidak bantu dagang juga, biar tahu bagaimana susahnya dagang. "Pak, lihat kan, itu anak-anak uang sakunya kurang. Kasihan mereka Pak. Lagian Bapak dapat uangnya cuma sedikit mulu."
kebutuhan rumah sudah habis semua. Ibu kira jualan itu gampang? Emangnya bisa ramai terus? Akhir-akhir ini itu dagang gak laku-laku, Bu. Lagian kenapa ibu gak bantu dagang juga? Biar tahu gimana susahnya dagang. Alah, kenapa malah nyalain ibu? Namun Bu Anis tidak peduli dan mengacuhkan Pak Hamid dengan kembali masuk ke kamar. Melihat tingkahnya Bu Anis, Pak Hamid pun menghela nafas panjang sambil mengelus dada. Memang kala itu Pak Hamid dibuat pening dengan penghasilannya sendiri yang sedikit dan Bu Anis yang selalu muring-muring. Dia pun segera menyelesaikan persiapannya untuk dagang, dan ketika sudah siap semua, Pak Hamid memutuskan berangkat dagang saja. Namun sama seperti hari-hari sebelumnya, kiosnya itu sepi pembeli. Pak Hamid sudah dagang dari dulu banget, dan entah kenapa semakin kesini semakin tambah sepi banget. Pak Hamid kembali pening jika mengingat permintaan Bu Anis baru-baru ini. Bu Anis panas dengan teman-temannya yang pada pamer mobil dan perhiasannya. Dan Bu Anis menuntut agar Pak Hamid juga bisa membelikan itu semua untuk Bu Anis. Pak Hamid pusing harus cari uang di mana lagi biar bisa mewujudkan keinginan istrinya itu. Katanya kalau nggak diturutin, Bu Anis nggak bakalan ngasih jatah ranjang keseringan. Pak Hamid kala itu hanya boleh menyentuhnya 1 bulan sekali di ranjang. Dan ketika dirinya sedang melamun di kiosnya yang sepi, Pak Hamid tiba-tiba kedatangan pelanggan. Dan ternyata itu adalah kawan lama, yaitu Pak Dio, teman sekolah Pak Hamid yang sudah nggak pernah ketemu sejak 5 tahun terakhir. Kabarnya dia menikah dengan wanita di luar daerah. Akhirnya mereka berdua pun bicara panjang lebar. Bahkan nampak Dio sekarang terlihat sudah sukses. Dia saja datang ke situ dengan menggunakan mobil. Loh, Dio ya? Hamid, ternyata ini warung bakso milikmu. Iya Dio, ayo silakan duduk. Bentar, saya buatkan dulu baksonya ya. Iya Hamid, makasih ya. Beberapa saat kemudian Pak Hamid pun menghampiri Pak Dio, karena kebetulan saat itu sepi juga kiosnya. Jadi mereka ngobrol-ngobrol bersama, karena sudah lama tidak ketemu juga. Pak Dio dulu memang dekat banget dengan Pak Hamid. Kala itu Pak Hamid meminta saran pada Pak Dio, gimana caranya biar bisa cepat kaya. Dan kala itu Pak Dio kasihan pada Pak Hamid. Akhirnya setelah mendengar ceritanya, Pak Dio yang sudah mantap dia membeberkan semuanya. Sekarang kelihatan sukses kamu Dio. Minta sarannya dong, biar bisa cepat kaya. Lihat nih, warung selalu sepi, penghasilan menurun, tapi istri muring-muringan terus Di. Aku jadi pusing. Curhat Pak Hamid. Mumpung kios masih sepi, Pak Dio berkata, mau tidak Pak Hamid jika jalani pesugihan dan penglarisan. Kamu mau nggak jalani pesugihan dan penglarisan? Hah? Pesugihan dan penglarisan? Mendengar itu Pak Hamid kaget. Dia tidak menyangka Pak Dio terjun ke hal seperti itu. Jadi selama ini kamu melakukan pesugihan? Tanya Pak Hamid. Ya mau gimana lagi Mit? Sekarang apa-apa serba mahal. Istri selalu marah-marah. Kerjaanku waktu itu nganggur. Terpaksa aku yang melakukan pesugihan ini. Tapi aku takut nanti akhirnya pasti minta tumbal. Tapi Pak Dio tetap merayu Pak Hamid dan menjanjikan kalau Pak Hamid mau, pasti hidupnya bakalan kaya Pak Dio yang sudah kaya raya seperti sekarang. Kata siapa pakai tumbal? Aku sudah bertahun-tahun melakukan pesugihan, aman-aman saja tuh. Malah hidup enak, punya banyak uang. Apa yang dia mau bisa didapatkan dengan mudah. Nanti kalau kamu mau melakukan itu, dijamin banyak uang dan sukses. Pak Hamid pun menimang sejenak. Ini kesempatan satu kali baginya, karena Pak Dio setelah ini akan pergi lagi ke kota dan tak kembali lagi kapan, karena memang dia sudah pindah di sana. Akhirnya Pak Hamid pun setuju dan mau mencoba penawaran Pak Dio. Ya sudah deh, aku akan melakukan pesugihan itu. Siapa tahu nanti berhasil. Nah gitu dong, nanti biar sukses bareng kita. Tapi alamatnya di mana ya? Namun kala itu Pak Dio gak bisa nganter. Dia hanya bisa kasih alamat dukun ampunya. Pak Hamid harus datang sendiri di sana. Ini alamatnya. Disimpan ya.
Tapi maaf ya, aku gak bisa nganterin. Aku cuma bisa kasih alamatnya saja. Nanti kamu datang sendiri saja ke sananya. Iya Di, makasih banyak. Nanti aku ke sana sendiri, jawab Pak Hamid. Akhirnya setelah memberikan alamat dukun itu, Pak Hamid sebagai gantinya menggratiskan bakso yang dipesan Pak Dio. Ini baksonya gak usah bayar ya. Anggap saja tanda terima kasih saya padamu karena sudah memberikan alamat dukunnya. Oh iya Mit, aku minta nomor HP-mu biar nanti gampang kabar-kabarannya. Iya ini, dicatat. Dan setelahnya berbincang-bincang sesaat, tak lupa Pak Dio minta nomor HP Pak Hamid agar bisa kasih kabar nantinya. Setelahnya Pak Dio pamit sama Pak Hamid mengucapkan terima kasih atas saran sesatnya yang mungkin bisa bantu Pak Hamid cepat kaya. Aku pamit dulu ya Mit, baksomu itu enak banget loh. Makasih Di, nanti kapan-kapan datang lagi ke sini ya, ajak istri anakmu. Siap-siap. Setelahnya Pak Hamid pun kembali duduk, dia membaca alamat dukun itu. Dan ternyata Pak Hamid tahu daerahnya itu, dan dia nanti akan minta izin dulu sama istri dan anaknya. Singkatnya, malam harinya Pak Hamid dan Bu Anis sekalian Halim dan Aden diajak rundingan bersama soal pesugihan yang ditawarkan Pak Dio. Tadi siang Bu, di warung ada teman lama Bapak. Terus Bapak ditawarin untuk melakukan pesugihan, penglarisan. Bapak juga sudah dikasih alamatnya. Menurut Ibu gimana? Bu Anis meyakinkan apakah jaminan bisa cepat kaya kalau jalani hal itu. Pak Hamid mantap meyakinkan Bu Anis, padahal dalam benaknya dia juga kurang yakin. Tapi emangnya nanti dijamin bisa cepat kaya Pak? Iya Bu, teman Bapak itu juga melakukan pesugihan. Sekarang dia sukses banget Bu. Iya udah Pak, Ibu setuju. Nanti Bapak coba saja. Sementara Halim dan Aden yang tak tahu apapun hanya setuju saja dengan Pak Hamid. Yang penting mereka bisa dapat uang jajan lebih jika nanti orang tuanya sukses. Akhirnya Bu Anis pun setuju juga dan menyuruh Pak Hamid untuk mencoba. Setelahnya, karena hari sudah mulai larut malam, mereka pun segera beranjak ke dalam kamar karena sudah ngantuk juga. Esok harinya Pak Hamid libur dagang. Dia membawa uang simpanannya pagi itu. Pak Hamid tidak lupa untuk sarapan terlebih dahulu karena akan menempuh perjalanan yang lumayan. Bu, hari ini Bapak nggak dagang dulu, mau pergi ke alamat itu ya? Iya Pak, hati-hati di jalan. Iya Bu, Bapak pakai uang simpanan dulu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, yang penting nanti kita bisa dapat uang yang lebih banyak lagi. Semoga berhasil ya Pak. Setelah selesai sarapan, segera Pak Hamid pun pamitan dan beranjak pergi dengan menggunakan motornya sendiri. Dan setelah menempuh jarak lumayan, Pak Hamid tiba di halaman rumah dukun itu. Dia datang sendirian. Usai mengetuk pintu, muncullah kakek-kakek tua yang bernama Mbak Gondok. Tok tok tok. Permisi Mbak. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Ada apa kau datang ke sini? Saya ada perlu dengan Mbak Gondok. Apa Mbak yang namanya Mbak Gondok? Iya betul. Kalau gitu, mari silakan masuk. Kita bicarakan di dalam. Akhirnya Pak Hamid dan Mbak Gondok pun masuk ke dalam rumah. Dan setelah masuk, Pak Hamid menjelaskan semuanya kalau dirinya mau menjalani pesugihan dan penglarisan. Jadi, saya datang ke sini mau melakukan pesugihan dan penglarisan, Mbak. Emangnya kamu usaha apa? Tanya Mbak Gondok. Saya usaha bakso, Mbak. Usai Mbak Gondok tahu usaha Pak Hamid, Mbak Gondok menawarkan sesuatu, yakni 2 keinginan Pak Hamid akan diringkas jadi 1. Gimana kalau kamu melakukan keinginanmu itu diringkas jadi 1 pesugihan saja? Iya Mbah, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa jadi kaya raya dan sukses Mbah. Tapi sebelumnya, kamu harus membayar maharnya terlebih dahulu. Berapa Mbah? 4 juta. Mahal banget Mbah, bisa ditawar nggak? Tanya Pak Hamid. Tidak bisa. Kamu mau tidak? Kalau tidak mau,
ya silakan pergi saja. Iya mbah, saya setuju. Setelahnya Pak Hamid langsung mengambil uang di dalam tasnya, uang simpanannya itu, untuk membayar maharnya. Ini mbah, uangnya pas 4 juta. Nah, gini dong. Setelah ini kita lakukan ritualnya. Usai setuju dengan maharnya diajukan Mbah Gondok, Pak Hamid bayar. Lalu langsung jalani ritualnya. Akhirnya saat itu Pak Hamid mengekor berjalan mengikuti Mbah Gondok menuju ke ruang ritual yang ada di dalam rumahnya. Setelah masuk ke dalam ruangan ritual itu, Pak Hamid sebenarnya ragu dan takut. Tapi karena tekadnya ingin jadi kaya, dia pun memberanikan dirinya dan melawan rasa takutnya itu. Di dalam ruang ritual itu, sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan yang disiapkan. Kemudian Mbah Gondok duduk di hadapan sesajen itu. Dan dia mulai membakar kemenyannya. Asap pun mulai mengepul kala itu. Setelahnya Mbah Gondok berkomat-kamit membaca mantranya. Kala itu hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan dan membuat suasana mencekam. Padahal masih siang hari. Pak Hamid pun merinding bulu kuduknya berdiri. Sesaat kemudian dia melihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam ruangan. Dan Pak Hamid mencium bau busuk saat asap hitam itu masuk ke dalam ruangan itu. Sesaat kemudian, asap hitam itu berhenti di sampingnya Mbah Gondok. Dan kemudian asap hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya merah menyala, menatap tajam. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu hitam lebat. Baunya busuk sekali. Pak Hamid yang melihat sosok itu pun tubuhnya langsung gemetaran, takut tidak karuan. Namun setelahnya Mbah Gondok terlihat berkomunikasi dengan sosok genderuwo itu. Namun Pak Hamid tidak tahu apa yang dibicarakannya, karena bahasanya tidak diketahuinya. Beberapa saat kemudian, setelah berkomunikasi, sosok tinggi besar itu pun pergi menghilang dari hadapan mereka dan entah pergi kemana. Singkatnya, usai ritual selesai Mbah Gondok memberikan sebuah bubuk rahasia pada Pak Hamid. Satu kantong gede dan menyuruh Pak Hamid untuk mencampurkan ke adonan. Bakso dengan lalat satu kresek kecil yang diblender dulu, kemudian ditaburkan bubuk rahasia itu. Dijamin dagangannya bakalan laris. Ini bubuk rahasia. Nanti kamu campurkan dengan adonan bakso yang akan kamu buat. Dan nanti kamu harus mencari lalat satu kresek. Lalu diblender dulu. Dan baru ditabur dengan bubuk ini. Dijamin, dagangan kamu akan laris manis. Baik mbah, saya paham. Jawabnya sambil menerima bubuk itu. Dan Mbah Gondok juga bilang, sebagai gantinya, sosok pesugihannya akan meminta tumbal setiap 4 bulan sekali. Dia ambil dari orang yang kecelakaan di depan kiosnya nanti. Dan Pak Hamid diminta jalani ritual rutin setiap malamnya. Usai paham, Pak Hamid pamit pulang saat itu juga. Tapi sebagai gantinya, nanti sosok pesugihan itu akan meminta tumbalnya setiap 4 bulan sekali. Mendengar ucapan Mbah Gondok, Pak Hamid pun langsung kaget. Namun sebenarnya Mbah Gondok belum selesai menjelaskannya. Tumbal mbah? Iya, kamu tenang saja. Itu bukan dari keluargamu, melainkan orang yang mengalami kecelakaan di depan kiosmu nanti. Tidak hanya itu, nanti kamu juga harus menjalani ritual rutin setiap malam. Jangan sampai kelewatan. Baik mbah, saya paham. Kalau begitu, saya pamit pulang mbah. Terima kasih banyak. Mbah Gondok pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Dan setelahnya Pak Hamid pun beranjak pulang saat itu. Tak terasa hari sudah hampir sore. Pak Hamid mengendari motornya dengan kecepatan tinggi karena dia berharap cepat sampai di rumah. Singkatnya, setibanya di rumah, Pak Hamid menjelaskan apa yang sudah dititahkan oleh Mbah Gondok. Pak Hamid pun membagi tugas. Dia menyuruh Aden untuk mencari lalatnya, sementara Hilmi disuruh dagang usai pulang sekolah. Dan Bu Anis nemenin dagang dan bantu bikin olahan adonan baksonya dengan resep baru campuran lalat. Saat itu mereka langsung kumpul di ruang keluarga dan Pak Hamid yang membagi tugasnya. Gimana Pak tadi? Tanya Bu Anis penasaran. Sudah Bu, ini tadi Bapak dikasih bubuk rahasia. Katanya nanti kita bikin adonannya dicampur dengan bubuk ini.
Tapi katanya kita harus nyari lalat, Bu. Nanti di blender dan dicampur dengan adonannya. Mereka yang mendengar penuturan Pak Hamid ngeri dan jijik karena bagaimana bisa lalat dicampur dengan adonan baksonya. Masa pakai lalat sih, Pak? Menjijikan banget. Sudahlah, Bu, kita ikuti saja. Katanya mau kaya. Ya sudah deh, Pak. Sekarang Bapak bagi tugas ya. Nanti Ibu nemenin Bapak dagang dan bantu bikin olahan adonan baksonya dengan resep baru campuran lalat. Nanti Aden yang nyari lalatnya, 1 kresek hitam ya. Terus Hilmi pulang sekolah bantu dagang. Iya, Pak. Akhirnya semua pun setuju. Dan setelahnya Pak Hamid beranjak ke kamar mandi untuk mandi karena sudah lengket dan sore juga. Singkatnya, setelah melaksanakan semua yang disarankan Mbak Gondok, benar saja, dagangan baksonya laris manis. Bahkan blenderan lalatnya gak tercium sama sekali. Dan hal itu terus berlanjut sampai seterusnya. Dan setiap 4 bulan sekali ada kecelakaan di depan kiosnya Pak Hamid yang orangnya langsung meninggal di tempat. Namun warga satupun belum mencurigai Pak Hamid sama sekali karena korban kecelakaan. Sebabnya selalu bisa dijelaskan dengan logika. Misal pengendara yang mabuk dan ugal-ugalan. Flashback selesai. Pagi itu Pak Hamid dibangunkan Bu Anis karena ketiduran di sofa depan. Pak, bangun Pak. Lalu Pak Hamid pun perlahan-lahan membuka kedua matanya sambil menguceknya. Ayo Pak bangun, siap-siap. Iya Bu. Setelah mereka lanjut beraktivitas masing-masing, Hilmi dan Aden kemudian berangkat sekolah. Pak Hamid dan Bu Anis kemudian lanjut menyiapkan bahan dagangannya. Usai siap semua, mereka kemudian lanjut dagang di kios. Seperti biasa, laris manis. Saat itu beberapa orang pelanggannya datang ke warung dan silih berganti makan bakso di tempat mereka. Mereka semua rela ngantri karena memang benar-benar baksonya Pak Hamid itu enak dan segar sekali. Siangnya, Hilmi yang sudah pulang sekolah seperti biasa, dia langsung bantu dagang karena Pak Hamid harus pergi ke pasar. Jadi di kios ada Bu Anis dan Hilmi, sementara Aden pergi mencari lalatnya. Siang itu semakin ramai sekali warungnya, membuat Bu Anis dan Hilmi kewalahan melayani para pembelinya. Namun saat mereka sedang asik menikmati makan baksonya, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara motor kecelakaan di depan kios. Sontak semuanya langsung menoleh ke arah jalan raya dan menghampiri. Ternyata terjadi kecelakaan motor tunggal karena dirinya diduga mengendari motor dalam kecepatan tinggi. Dan tiba-tiba saat itu ada kucing yang lewat begitu saja, sehingga pengemudi motor itu langsung mengerem motornya dadakan, tak terkendali, hingga akhirnya dia menabrak pembatas jalan. Saat itu motornya ringsek parah dan korbannya diduga meninggal dunia di tempat. Segera korban dibawa ke rumah sakit terdekat terlebih dahulu. Mereka para pembeli ada yang mengabadikan momen itu dan menghentikan makan baksonya. Namun setelah korban dibawa ke rumah sakit, mereka melanjutkan makannya. Tak terasa hari mulai sore, Bu Anis dan Hilmi pun segera berbenah untuk pulang ke rumah karena baksonya juga sudah habis ludes, tak tersisa. Setelah kios ditutup, mereka pun segera pulang ke rumah dan ternyata saat itu Pak Hamid sudah pulang ke rumah terlebih dahulu. Terlihat saat itu Pak Hamid sedang duduk di depan teras sambil minum kopi. Bapak kok sudah sampai rumah nggak ke kios lagi? Iya Bu, Bapak capek. Lagian sudah ada Hilmi yang gantiin. Tapi tadi kita kewalahan Pak, banyak sekali yang beli. Tapi habis semua kan? Sudah nggak usah dipermasalahkan. Malam harinya, Bu Anis yang sedang membuat adonan sendirian di dapur karena Pak Hamid sedang nonton TV. Tiba-tiba saja Bu Anis merinding karena dia merasa seperti ada yang memegangi kakinya saat itu. Namun saat Bu Anis melihat ke kakinya, ternyata tidak ada apa-apa. Dia pun tidak terlalu menghiraukan lagi. Akan tetapi setelahnya dia mendengar ada suara geraman, terdengar jelas di telinganya. Segera Bu Anis pun mengedarkan pandangannya, mencari sumber suara itu. Tapi dia tidak menemukannya. Pak, teriak Bu Anis. Segera Pak Hamid pun menghampiri ke dapur saat dipanggil Bu Anis. Ada apa sih Bu? Sini temenin Ibu Pak, Ibu takut.
Takut kenapa sih? Bapak lagi lihat pertandingan bola itu, seru. Udah sini aja Pak. Ya udah Bu, sini biar Bapak bantu. Tak terasa malam mulai larut. Pak Hamid dan Bu Anis pun sudah selesai membuat adonannya. Dan saat itu Pak Hamid memilih lanjut nonton TV lagi. Sementara Bu Anis pergi ke kamar mandi karena dia mau cuci kaki dan cuci muka terlebih dahulu. Namun saat Bu Anis di dalam kamar mandi sedang buang air kecil, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara seperti ada orang yang sedang menyapu halamannya di belakang rumah. Akhirnya setelah selesai buang air kecil, karena penasaran Bu Anis pun beranjak ke belakang rumah. Saat dirinya membuka pintu belakang rumah, betapa terkejutnya Bu Anis melihat di sana ada sosok kuntilanak dengan rambut panjang acak-acakan. Kedua matanya melotot tajam ke arahnya. Sontak Bu Anis pun terdiam, tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan. Sementara Pak Hamid khawatir karena istrinya tidak lewat-lewat. Padahal tadi katanya mau buang air kecil sama cuci muka. Akhirnya Pak Hamid pun mengambil Bu Anis ke belakang karena takut terjadi apa-apa dengannya. Dan benar saja, saat Pak Hamid mengambil ke belakang, ternyata Bu Anis sudah terkapar di lantai. Saat itu Pak Hamid langsung teriak minta tolong Hilmi mengangkat ibunya. Kebetulan malam itu Hilmi yang ada di dalam kamar juga belum tidur. Hilmi, cepat sini, bantuin Hil. Iya Pak. Segera Hilmi dari dalam kamarnya lari terbirit-birit menghampiri ke belakang. Ibu kenapa Pak? Udah ini bantu angkat dulu. Setelahnya Bu Anis pun diangkat dan dibawa ke dalam kamar. Pak Hamid mencoba mengolesi dengan minyak angin kayu putih. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian Bu Anis pun sadar juga dari pingsannya. Hil, ambilin air putih ya buat ibu. Iya Pak. Segera Hilmi pun pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih. Namun saat dirinya mau balik lagi ke kamar, dia mendengar ada suara tapakan kaki di belakang tubuhnya. Sontak Hilmi pun menoleh ke belakang. Tapi saat dia menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Dia pun merinding dan lanjut berjalan ke kamar, memberikan air putih untuk ibunya. Ini Bu, diminum dulu airnya. Makasih ya nak. Segera Bu Anis pun menenggak air putih itu perlahan-lahan, dan dia terasa tenang. Setelahnya Bu Anis pun disuruh Pak Hamid untuk tidur, karena dikiranya Bu Anis itu kecapean, makanya sampai pingsan. Singkat cerita, suatu hari Pak Hamid ini melakukan kelalaian dan membuat fatal semuanya. Malam hari saat Pak Hamid seharusnya melakukan ritual, usai menyampurkan adonan bakso lalatnya. Dia kala itu sendiri, Bu Anis, Halim, dan Aden sudah tidur gasik. Tapi Pak Hamid ini malah kemudian ketiduran di sofa, belum melakukan ritual rutinan. Dan pagi harinya dia terbangun dan sadar kalau dia belum melakukan ritual. Namun pikirannya kala itu, gak apa-apa, paling cuma 1 kali doang. Dirinya bahkan tak kasih tahu Bu Anis soal kelalaiannya itu, dan lanjut memasak adonan baksonya. Singkatnya setelah selesai dan mereka bergegas berangkat ke kios, hari itu begitu ramai pelanggan usai kios baru buka. Terlihat ada sekitar 20 orang duduk di meja. Namun beberapa saat salah satu pembeli yang makan di situ berteriak dan memuntahkan baksonya, disusul dengan pembeli lain yang juga pada terkejut. Pasalnya mereka menemukan lalat-lalat yang kelihatan masih berbekas di dalam baksonya itu. Tak hanya satu, melainkan semuanya. Semua pun akhirnya marah dan memarahi Pak Hamid yang dituduh telah menipu. Kericuan pun terjadi. Apa-apaan ini? Menjijikan sekali. Kenapa banyak lalat di dalam bakso? Kalian sudah menipu ya? Selama ini pakai lalat di dalam adonan baksonya? Tenang semuanya, ada apa ini? Ada apa? Ini lihat, di dalam baksonya banyak lalatnya. Iya, kurang ajar banget. Dagang bakso menipu, gak sehat. Jangan-jangan pakai penglarisan. Iya juga ya. Wah, gak bener ini. Kita bawa ke kantor polisi aja yuk. Jujur saja, kalau kalian sudah pakai pesugihan. RT setempat kemudian didatangkan untuk menengahi. Pak Hamid dan Bu Anis masih belum mengakui kalau jalani pesugihan.
Namun akhirnya mereka tetap ditangkap atas dasar kasus penipuan dagang dengan bahan tai genis, dan mereka sementara ditahan di sel. Bahkan sepulang sekolah, Hilmi dan Aden terkejut kalau tahu Pak Hamid dan Bu Anis ditahan. Kios pun ditutup pihak berwajib. "Hilmi, Aden, itu orang tua kalian ditahan di kantor polisi." "Kenapa emangnya, Bu?" "Itu katanya sudah melakukan penipuan dan pesugihan." Saat itu Hilmi dan Aden pun sedih karena kedua orang tuanya harus berada di dalam sel. Akhirnya Hilmi dan Aden tinggal sementara di rumah sendiri sampai sidang pemutusan hukum selesai untuk Pak Hamid dan Bu Anis. Namun hal buruk malah menimpa Pak Hamid sekeluarga. Sosok pesugihan murka sama Pak Hamid karena melanggar perjanjian. Dan kala itu Hilmi dan Aden dijadikan tumbal dan mereka tewas di rumah dan ditemukan para warga esok harinya. Malam itu Hilmi dan Aden di dalam rumahnya sendirian. Mereka sedang berada di dalam kamarnya masing-masing. Dan saat itu Hilmi yang ada di dalam kamar dia tertidur. Tiba-tiba saja dia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu Hilmi berada di dalam sebuah istana, dan di sana dia melihat ada Aden yang dikurung. Di sana bahkan tubuhnya dirantai. Wajahnya pucat dengan wajah sedih dan penuh dengan darah. Hilmi pun ngeri ketakutan. Dia sempat memanggil adiknya itu. Namun adiknya sepertinya tidak mendengar panggilan kakaknya itu. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian Hilmi pun terlonjak bangun dari tidurnya. Kala itu dia khawatir dengan adiknya. Akhirnya Hilmi pun menghampiri ke dalam kamar Aden. Betapa terkejutnya dia melihat adiknya itu dalam keadaan wajah memucat. Dan Hilmi takut karena saat itu ada sosok genderuwo yang sedang mencekik leher adiknya. Aden terlihat memberontak, namun karena sesak nafas, akhirnya Aden pun tewas di tangan sosok genderuwo itu. Dengan kedua mata yang melotot tajam dan lidahnya yang melet menjulur ke depan. "Aden!" teriak Hilmi sambil nangis histeris. Saat itu Hilmi yang hendak keluar meminta bantuan, namun dirinya tercegat oleh sosok tinggi besar itu. Sosok itu langsung menangkap Hilmi dengan menarik tubuhnya sampai diangkat ke atas. Saat itu Hilmi benar-benar gemetaran dan takut tidak karuan sekali. "Kau akan menjadi budakku." Tidak mau, lepaskan aku." Namun sosok itu malah tertawa terbahak-bahak, dan setelahnya sosok genderuwo itu langsung melemparkan tubuhnya Hilmi ke lantai, hingga akhirnya kepalanya terbentur tembok sangat keras sekali. Hingga akhirnya kepala Hilmi mengeluarkan darah sangat banyak sekali, dan dia pun akhirnya tewas saat itu juga. Keesokan paginya ada tetangganya yang datang ke rumah hendak memberikan makanan, namun dia tidak mendengar sautan dari Hilmi ataupun Aden. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah, dan betapa terkejutnya dia melihat mereka berdua di dalam rumah sudah terkapar tewas. Segera dia teriak meminta tolong warga sekitar, hingga semuanya datang dan membantu untuk mengurus pemakamannya. Dan saat itu ada perwakilan yang memberitahu kepada Pak Hamid dan Bu Anis ke penjara. "Pak Hamid, Bu Anis, saya mau mengabarkan." "Kabar apa, Pak?" "Itu Hilmi dan Aden meninggal dunia. Mereka ditemukan di dalam rumah sudah tewas, bersimbah darah." Sontak mereka yang mendengar kedua anaknya meninggal dunia langsung terkejut, dan sekujur tubuhnya rasanya lemas sekali. Mereka pun menangis tidak menyangka anaknya meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Singkatnya, disusul dengan Pak Hamid dan Bu Anis, satu harinya yang masih sedih usai tahu kedua anaknya meninggal. Mereka juga ikut diteror di balik jeruji, dan akhirnya meninggal dunia akibat saling cekik-cekikan karena kerasukan, dan akhirnya satu keluarga itu pun tewas semua. Suatu malam di dalam sel, Bu Anis melamun karena dia masih sedih memikirkan anaknya yang meninggal. Begitu juga dengan Pak Hamid, namun dalam lamunannya, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan bayangan hitam yang datang. Dan bayangan hitam itu masuk ke dalam raganya Bu Anis. Setelahnya Bu Anis pun kesurupan. "Kau harus menanggung sendiri akibatnya," ucap sosok yang ada di dalam tubuhnya Bu Anis. "Siapa kau? Jangan ganggu aku." "Akulah sesembahanmu dan sosok yang sudah melakukan perjanjian denganmu." Setelahnya Bu Anis yang kesurupan itu langsung mencekik lehernya Pak Hamid, hingga akhirnya dia sesak nafas dan lehernya tersayat. Dengan kuku Bu Anis yang tiba-tiba panjang dan tajam, sehingga lehernya mengeluarkan darah, Pak Hamid pun tewas saat itu juga di dalam sel. Begitu juga dengan Bu Anis yang saat itu kerasukan
Dia langsung mencekik dirinya sendiri hingga tewas. Dan menurut penuturan seorang kiai yang membantu proses pemakaman mereka, mengatakan kalau ternyata keluarga itu telah menyimpang dan menjalani pesugihan. Para warga pun hanya berucap istighfar mengetahui fakta tersebut. Carilah rezeki dengan cara yang jujur dan halal. Jangan sampai menyimpang untuk mendapatkan rezeki dan kekayaan duniawi, karena tidak akan berkah dan sangat berdosa dengan melakukan perjanjian bersekutu dengan iblis jin dan sejenisnya. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.